Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Rahmatia yang akan menjadi moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Lalu ada Rizky Muhammad Ramdhani selaku pemateri pertama. Yang kedua ada Putri Sri Rahayu selaku pemateri kedua, dan yang ketiga ada Arin Fauzia selaku pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bacakan basmalah agar presentasi ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Ramdhani dari kelompok 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh kesusastraan lama dan juga karyanya. Langsung saja, yang pertama adalah Hamzah Fansuri atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Hamzah Fansuri. Beliau adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf, dan juga budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara abad ke-16 hingga ke awal 17. Kemudian ada pun karya-karya beliau terkumpul dalam buku yang terkenal dalam kesusastraan Melayu ataupun Indonesia. Tercatat buku-buku syairnya antara lain Syair Burung Pingai, Syair Dagang, Syair Punguk, dan juga masih banyak karya-karya beliau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Nuruddin Ar-Raniri. Nama aslinya adalah Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri. Beliau lahir di Gujarat, India. Kemudian beliau pun merupakan salah satu seorang ulama terkemuka yang pernah menjadi mufti di Aceh pada tahun 1637 hingga 1644. Adapun karya-karya beliau, yang pertama adalah kitab Al-Syirat, yang kedua kitab Durot, yang ketiga kitab Hidayat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kedua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sri Rahayu. Di sini saya akan memaparkan karya-karya Abdullah bin Mansuri. Karya asli 1. Kisah pelayaran Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dari Singapura sampai ke Kelantan. 2. Hikayat Abdullah. 3. Kisah pelayaran Abdullah dari Singapura sampai ke Mekah. 4. Syair Singapura terbakar. 5. Syair Kampung Gelam terbakar. 6. Centera Kapal Asap. 7. Catra Haji Sabar Ali. Raja Ali Haji. Ia dikenal sebagai pengarang Gundiram 12. Raja Ali Haji hidup sejaman dengan Abdullah. Sebagai putra Raja Ahmad, ia sering bergaul dengan orang-orang barat, seperti Van der Troep, Rodra van Essinga. Raja Ali Haji juga membantu penyusunan Kamus Melayu Belanda. Karyanya selain Gundiram 12 adalah 1. Tata Bahasa, Bahasa Melayu, Bustanul Katibin. 2. Kitab Pengetahuan Bahasa, tahun 1858 Masehi. 3. Kitab Salasila Melayu dan Bugis Lama dan sekalian raja-rajanya, tahun 1865 Masehi. 4. Tufan An-Nafis, hadiah yang bernilai. Raja Ali Haji menghargai nilai-nilai peradaban Barat, walaupun nilai itu tidak cocok dengan peradaban Melayu. Transisi kebudayaan Barat dan Timur dipadukannya secara halus dan tersirat. Tokoh selanjutnya, tokoh kesusastraan baru dan karyanya. 1. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, populer dengan nama penanannya Hamka. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Meninggal di Jakarta 24 Februari 1981 pada umur 73 tahun. Adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai para tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo Jakarta
mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam Daftar Pahlawan Nasional Indonesia. Karya-karya Abdul Malik Karim Amrullah 1. Majalah Pedoman Masyarakat 2. Di bawah lindungan Ka'bah 3. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai para tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam Daftar Pahlawan Nasional Indonesia. Karya-karya Abdul Malik Karim Amrullah 1. Majalah Pedoman Masyarakat 2. Di bawah lindungan Ka'bah 3. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Selanjutnya kepada pemateri ketiga dipersilahkan. Karya Abdul Malik Karim Amrullah. Yang pertama, Majalah Pedoman Masyarakat. Yang kedua, Di bawah lindungan Ka'bah. Ketiga, Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Selanjutnya ada Sanusi Pane. Sanusi Pane lahir di Muara Siponggi, Sumatera Utara 14 November 1905 dan meninggal di Jakarta 2 Januari 1968 pada umur 62 tahun. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan penjaga baru yang karya-karyanya banyak ditemukan di antara 1920 sampai dengan 1940. Karya-karya Sanusi Pane ada Pancaran Cinta, Prosa Berirama, Puspa Mega, Kumpulan Sajak, Erlangga, Enza Megaro, Davluj, Madah Kelana, Kertajaya, Sandiakala, Ning Majapahit, Manusia Baru, Kakawin Arjuna Wiwaha. Baik, pemaparan seluruh materi telah selesai kami paparkan. Selanjutnya mohon maaf apabila banyak kesalahan ya, yang akan segera kami perbaiki. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.